Halo guys, balik lagi tes, bersama tes. Tes 1, 2, 3. Ayo terus sampai 20 menit. Ayo terus. Oh udah kalau gitu guys, udah. Biar dia mikir. Oke guys, balik lagi di podcast Cucu Rutut. Edisi keberapa ya, udah gak tahu lah pokoknya itu ya. Welcome back lagi di Cucu Rutut Podcast. Apa kabar kalian? Coba tulis dulu di komen ya. Kalian sudah makan belum? Kalau belum kita Bang. Nah pas banget nih, kita akan menemani jam makan kalian ya guys ya. Mau? Kok gak mau sih? Ya pokoknya di Cucu Der, Rutut. cepetan, teman gue udah mau pergi, Der. Lu mah. Iya, Ya lu sabar nggak tahu dulu dong. businessman. Kita kan sebagai pembawa acara harus menyapa-nyapa dulu. Lu kenapa sih Ton buru-buru banget jadi orang? Gue diem doang, gak pada. Gila banget. Ya udahlah, langsung mulai ya. Pokoknya hari ini di Cupot hari ini kita akan membahas. Gue sudah memilih 3 topik berita yang lagi hot-hotnya lah sekarang ya. Wah, 3 topik berarti 3 jam ya. Kita percepat aja dah ya, kita percepat ya. Kalau begitu ya, si Anton buru-buru kenapa sih Ton? Gue diem doang padahal. Hah? Ya udah nih, topik pertama nih ya. Tanggapan kalian gimana nih tentang Gubernur NTT minta murid SMA masuk jam 5 pagi? Gue udah bahas di streaming gue itu. Itu nonton Lagi. streaming gue ya lah. Itu Panjang, lagi gue ngebahas itu sejam sumpah. Gue kayak udah capek gue. Exhausted sama topik itu gue. itu rame banget sih, banyak yang suruh bahas juga sih. Iya, bahas dah. Gue skip dah. Gue udah capek. Iya, disuruh masuk jam 5 pagi. Terus gurunya jam 4 pagi. Jam 4.30 pagi. Terus cleaning service-nya kalau nggak salah 24 jam kerjanya deh. Gila. Buset. Gila. Itu rame tuh. Banyak yang ketar-ketir gitu tuh anak-anak sekolah. Bahkan nyokap gue kan juga, nyokap gue guru juga itu hot banget tuh topik itu tuh. Jadi masuk jam 5 pagi. Itu udah pasti. Usulan sih, tapi di NTT udah mulai. Anak kelas 12 udah mulai jam 5 pagi. Terus dia mau ngusulin gitu loh supaya nanti semuanya jadi jam 5 pagi. Lu bayangin masuk jam 5 pagi, Sel. Gue mending pindah provinsi sih gue. Ogah banget aja. Itu dari jam 5 sampai jam berapa? Baliknya normal sore. Jam 5 sore. Mending gue langsung kerja di Indomaret gue. 5 sore lusa lagi. Masuk biasa jam 8, pulang jam 5. Ini 12 jam sekolah. Oh kan katanya tujuannya supaya melatih mental para Iya. pemimpin kan gitu alibinya. Iya katanya melatih. Mending suruh dia masuk jam 5 pagi. Pemimpin cobain dulu. itu harus sudah siap sebelum matahari terbit. Iya katanya melatih mental katanya. Dia jam 5 pagi juga masih tidur gue yakin. Lo gak boleh gitu, Kok lu Stel. begitu? Dia mah udah gak tidur dia. Gila ya. Katanya supaya anak-anak gak jadi pengangguran. Bener. Dilatih katanya dari pagi Latih. makanya. Buset, masuk jam 7 pagi gue udah mau nangis. Oh, ya berarti masuk jam 5 lu gak nangis. Lah gimana? Karena lu pingsan, lu gak bisa nangis. Bener. Gue bayangin tidurnya jam berapa? Guru jam 4 lu udah mesti nyampe lu. Berarti jam 2:30 pagi udah bangun tapi gitu. setahu gua itu jam 5 pagi di setiap sekolah yang nerapin itu ada hotel bintang 5 buat nginep semua murid-murid sama gurunya. Jadi dia gak nyebrang ke sekolah, ya kan? Enggak ya? Enggak sih kayaknya, kan biasa di daerah-daerah apalagi itu perjalanan bisa sejam bang, sejam setengah kan, Iya, treknya makanya mesti ada susah. resort di sebelah sekolahnya biar deket. Nggak melatih Gak apa-apa mental dah tuh dong. jam 5 pagi. Yo, kan pelatih itu. Melatih mental mereka supaya mereka hidup enak. Nah, Nggak arti sus- bang itu. nggak korelasi yang nggak nyambung dong, kan dibilang Iya, mencegah emang pengangguran. Nah itu gak nganggur mereka selesai lulus bisa kerja di hotel. Ini ngomongin anak apa sih? Bener juga sih, mungkin itu maksudnya ya. Gila tapi gimana yang lu bahas menurut apa gua- aja bro? Ya kalau gue ngomongin yang gue bahas 1 jam lagi dong yang gue bahas. Nah, intinya menurut gue itu suatu hal yang absurd sih. Soalnya gue Random. banyak baca beberapa statement dikasih sama dia adalah 1,
Anak-anak tuh cukup tidurnya tuh cuma 6 jam. Anak-anak SMA cuma 6 jam. Sedangkan kalau lu search dengan simple di Google, berapa waktu tidur yang dibutuhkan oleh anak-anak berumur kan SMA 3 tuh maksimal harusnya average-nya 17-18 lah ya kan? Ya, lu search itu jelasnya si taruh tuh. 8 ya. Butuh 7 sampai 8 jam. So, Itu minimal tidur yang bagus untuk kesehatan. Itu satu. Terus kedua dia bilang dia nge-apply kayak gini itu karena dia udah mengajak kerjasama universitas top seperti UI dan bahkan dia sebut Harvard University. Oh itu gue Ya. belum denger. Terus Itu ada. gua research dong, kelas paling pagi di Harvard University jam berapa? 9.15. Bukan jam 5 pagi. Mungkin kalau di convert ke waktu Ya kan jam Wita 9.15-nya waktu sono dong, kenapa di nggak convert ngaruh anjir, kok kenapa di convert tiba-tiba. Emang Mungkin lu kan. Lu kuliah di Harvard, lu tinggalnya di NTT kan gak mungkin anjir. Flightnya 12 jam dulu dong. Nah itu Iya. kedua. Itu bukan jam 5 pagi. Iya, Jam itu 9 malam lu berangkat. Early banget. Terus satu lagi apa ya kemarin ya? Oh, soal ininya kan banyak yang concern. Kalau jam segitu anak-anak jalan jam berapa terus emang keamanannya Iya. gimana? Ya kan itu kan subuh-subuh kan. Heeh. Ya kita akan bekerja sama dengan pihak TNI kalau nggak salah. Nah terus gue kayak ngebayangin pihak TNI berarti tiap rumah dikawal satu tentara apa gimana bos? Gue kan kayak gue nggak ngerti tuh gimana maksudnya sistem dia gimana. Pokoknya udahlah. Pokoknya 3 hal itu gue kayak menarik. Kayaknya bapaknya kurang research ke Google sedikit gitu. Ya udahlah. Tapi bapaknya pas di interview dia menggunakan bahasa istilah Inggris gitu loh. Kelihatannya sih harusnya agak lumayan ya. Terus kenapa kalau bisa ngomong Inggris Iya. emang orang pintar? Iya maksudnya nggak yang gaptek sih kelihatannya ya, tapi nggak tahu lah kenapa dia Nggak bikin ngaruh gitu sih. bro. Aduh bro. Gila Nah sih. masalahnya pas terus hal keempat yang gue baru baca di berita. Ditanya landasannya apa bapak mengusulkan ini. Kamu cari tahu sendiri lah. Oh iya itu rame. Iya, Iya. iya anjing. Tolol banget. Kamu cari tahu sendiri lah. Kenapa kita yang cari tahu bapak yang bikin keputusan? Maka you didn't have to get me up. Itu PR bro, biar mengasah Nggak, kemampuan berpikir kritis anak-anak. Apa? Ini anak apa sih yang kita omongin, anak SD kan? SMA bang, SMA. bang, Oh, Ini SMA. cuma diterapkan buat anak-anak kelas 11 atau 12 SMA doang. Kelas Dan 12 cuma doang, ya. Di Ya, 2 tetep sekolah. aja anak SMA bisa apa sih? Ya makanya bang. Maksudnya persiapan kan tuh, lu udah mau lulus kan, biar mental lu Lo terasa nggak usah gitu. ngedukung-dukung Der. Lu kenapa sih Der? Iya lu. Oh, Lu Gua pro dibayar berapa lu, kontra Der? sih lu. Kita kan biar terjadi perdebatan, gue pro-nya Dia dia buzzer, ceritanya. Buzzer, buzzer. Nggak jelas lu, Der. begitu, nggak begitu. Kok nggak jelas Nggak kan Der? begitu. Anjing Tapi- buzzer. Tapi itu rame sih, soalnya kan kalau Iya, itu misalnya rame. jadi guru-guru bangun jam 4 pagi, terus mereka harus masak buat anaknya semua, jadi kayak pasar nanti jam 2 pagi kali, jadi ya kan jadi ngerubah semuanya tuh. Ya intinya itu bakal ngerusak Jadi kemana-mana sih. sistem yang lain-lain juga menurut gue kalau itu diterapin. Dan nggak tahu sih itu kayaknya nggak bang, menurut gue nggak bakal disetujuin, Iya sih, nggak bakal sih. nggak bakal disetujuin. Banyak Feeling gua. kontra banget. Kayak gitu mah. Terlalu Nggak banyak logis. kontranya, yang ngedukung hampir kagak ada kok. Siapa yang ngedukung aja? Ini Stella. Lu dari tadi dukung banget lu. Enggak lah, gue nggak mendukung gue. Enggak lah, itu Nah. pagi banget sih. Nah itu satu, topik satu itu. Dari Itu apa? Anton dulu belum memberikan pendapat, Anton. Apa ya, jelas kagak setuju lah gua. Lu setujunya jam berapa tahun masuk sekolah? Standar aja jam 7. Kenapa nggak jam 8? Nggak tahu ya, gua nggak pernah ngerasain jam 8. Soalnya dulu Ada gua loh jam 7. sekolah internasional kan masuknya Iya, kebanyakan iya. jam 8. Ada. Kalau gua kan Inter- ngerasainnya jam 7. Gue juga, gue setengah 7 bahkan. Iya, gua Pernah. setengah 7. gue. Oh Jujur, enggak, gua gua pernah. enggak. Jam 7 Tapi- pokoknya. Ya, untungnya gue pas setengah 7 tuh emang sekolah gue pengen cuma 5 menit doang dari rumah. Jadi kayak gue nggak gitu ya udahlah. Jadi standar gua ya jam 7. Terus Iya, pulang lah. jam Ya
Sebenarnya Pasti jam kalau 2 gua maksimal. kan dulu sampai jam 3. Ya. Cuman sebenarnya nggak setuju juga sampai jam segitu. Paling jam 12 kalau. Oh, kalau itu kepagian menurut gua. Kalau gue jam 10 lah. Wah, kalau itu mendingan lu Lu homeschooling. homeschooling gitu ya, Iya. homeschooling. Iya. Homeschooling. Tapi Boleh sih jam 12 tapi nggak ada istirahat. Ada sekali. Jangan. Ya, Justru jangan. harusnya tuh ada istirahat di sekolah, ada makan siang di sekolah, Nah, betul. bersosialisasi anak-anak. Makanya Iya, itu gue iya, setuju. iya. Maksud gue, kalau lu mau pulang jam 12, masuk ke jam 7 kan cuma 5 jam tuh. Itu menurut gue jadinya mesti dipadetin sih. Karena kalau kayak gitu kan jadinya nggak ada Gua kan jam sosialisasi. 3 dulu 2 kali kan istirahatnya. Ya, gue juga 2 kali. Nah, kalau ini dibuat sekali doang. Ya, bisa jam sih 12, 15 menit kali kalau Jam 1, jam Gitu. 2 paling lama lah kalau gua mah. Ya, gue istirahat juga cuma 15 menit. setengah Ya, jam kan kurang dulu. lebih lah. Yang kedua Ya siang lah, jam siang lah Gue 2 kurang kali. lebih. 15, Beda, gua jam 15. 1, jam 2 beda biasanya. Jam pertama tuh 15 menit. Hmm, Jam kedua setengah jam. biasanya gitu. Tapi dulu gua sampai jam berapa gila? Sampai jam 3 kadang ada yang sampai jam 3 sampai setengah Selalu 4. jam Gue 3 juga ada. kok kali. Sama. Gue juga ada. Iya, Sampai lama ada yang banget setengah Jam sih. 4 3. kok. Ya, dan itu over. Negeri malah lebih sore kan biasa pulangnya. Pulang Siapa les jalan lagi ya. Les, aduh capek banget ya. Masih gue jam 1 udah pulang gue dia. Cepet banget tuh. Cabut. Oh, bro. bad boy, bad Edan. boy. Berandalan. Berandal. Males. Anak Udah motor. aja jam 3 tuh udah kayak over. Yang ada Tapi di emang kelas bener. cuma over, Tidur. udah over capek. Gue udah berasa gue udah ngantuk banget kalau udah sekolah tuh kayak pulangnya jam setengah 4 gitu. Iya. Iya. Udah nggak ada yang masuk pasti pelajaran. Lu bisa cabut gitu emang nggak di absen, nggak bingung gitu gurunya? Nggak ada Udah absen. kong-kali Absen kan kong pasti ngerti. pagi. Iya, Itu udah kong kali sama satpam ya? Nah kalau satpam dia Iya, udah kong kali. biasa kasih rokok bos. Si rokok. Buset, kasih rokok. Si rokok. SD Bahkan udah. Gue SP gue semua pasti rokok. Rokok, bener. Oh yang dulu kan dimasukin ke baskom itu dia. SP gue tuh Iya. sampai 3 semua rokok gara-gara rokok. Nah, Jadi ya, dia satpam SMA udah sih. tahu kalau gue ini suka ngerokok. Iya iya iya. Ya, paling kata satpamnya, ya ini brother gue lah kalau udah gede lah. Iya. Sup- Pagi-pagi nongkrong di depan satpam ngopi sama Oh. dia gitu. Emang sohib itu udah. Ya Soalnya bener. banget. Soalnya Orang pasti Ambon gerbangnya lagi. ditutup kan. Gerbangnya Asik ditutup banget. kan sebenarnya. Hah? Gerbangnya ditutup kan Nggak sebenarnya. pernah ditutup. Oh, Gerbang tuh oh. semua bisa masuk keluar Oh, aja. pantes. Cuma gue emang Kalau males sekolah masuk gua aja. ditutup. Soalnya biasa Kalau ada gua- ibadah pagi kan. Iya. Kayak 15 menit. Nah, gue males tuh. Gila cabut terus tuh ya. Lu kayak anak punya sekolah apa gimana sih? Bisa hilang-hilang semua lu gitu. Keren sih. Ya gitu lah ya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru. Nah, dah. Udah 15 menit, Bang. Ya udah. Nah, lanjut topik Ya, kedua nggak apa? apa-apa, lanjut. Nih topik kedua Katanya nih. tiga topik. Ini nih berita yang lagi hot nih ya. Antara konser Blackpink melawan fans bola, Bang. Alah, ini juga udah ini- gue bahas di seri minggu hari sejam nih. ini Topik lu kayaknya ngasih viewer gua deh, apa gimana sih? Kenapa sama gini? enggak. Kalau ini gue yang ini sendiri. Ah, ya itu gue tapi tahu juga beritanya. Ini juga lagi rame nih. Maksudnya, Panas banget nih gue baru ngecek. Lagi-lagi maksudnya gua- apa? Persija ya? Persija apa Persib sih? Persija. Iya, jadi- Persija. Persib Bandung, Bang. Iya, makanya baru nggak juga gue Persija. Jadi ceritanya kan si Blackpink konser tanggal 4 nih. Sorry tanggal 4. Tanggal 11. Nah, Nonton ah, gimana tanggal sih lu? Nah, ini Kemarin tuh tukar Kita kan baru tiket. tukar tiket tanggal 4 kemarin, brother. Iya intinya tanggal 11 Blackpink konser tapi tanggal 4 tuh mau ada match Persija lawan Persib lah. Persija lawan Persibnya tuh kayak baru-baru gitu mereka mengajukan. Sedangkan kan Blackpink udah dari tahun lalu tuh. Jadi nggak disetujuin soalnya kan mepet tuh seminggu lagi mau konser kan takutnya nanti preparationnya nggak siap. Tapi akhirnya fansnya tuh ngamuk-ngamuk gitu bro. yang aneh fansnya dong. Ya kayak gitu dah. Ya. Iya dong. Yang aneh bukan fansnya, yang aneh orangnya. Orangnya fansnya nggak semua Iya. aneh. Fansnya Oknum nggak ya. semua. Maksudnya aneh. orang-orang yang protes itulah. Gitu. Iya, itu aneh. Orang-orang yang protes itu yang aneh. Gua. Lagi-lagi gue ngecek Twitter, aduh. Udah rame banget dah, udah jadi nggak jelas dah, ngarahnya udah kemana-mana sih. Kalau sampai mereka nggak bisa dapetin tempat dan malah maki-maki Blackpink,
atau karena maki-maki konser Blackpink ya itu menurut gua aneh banget sih. Mereka udah salah in the first place. Aneh aja. Oh, makin banyak orang aneh. Wah itu. Karena Anda bukanya Twitter. Perkumpulan orang-orang aneh. Tapi masalah dimanapun tuh pasti tuh di-up di Twitter gitu loh. Emang Iya sih. Dan Iya. jadi gue ya baca aja gitu di Twitter. Emang Twitter kalau mau rame lo harus bisa menyulut topik yang agak kontroversi sih. Biar di reply gitu. Tapi ya jadinya si IG Blackpink gitu kan diserang abis-abisan kan sama fans-fans bola. Mana peduli mereka. Iya. Blackpinknya mana peduli. Mereka Diserang. udah megang apa tempatnya, udah pasti jalan, nggak pusing lah dapet uang. Sebenarnya dipikir-pikir kemarin tuh kita agak risky tau Vin. Beberapa orang justru nggak mau datang tanggal itu. Takutnya kayak ada yang rusuh gitu loh. Dari fans-fansnya ada yang nggak seneng. Untungnya tapi kemarin lancar karena didukung dengan hujan lebat kali ya. Jadi fans-fansnya pada Salam mager bro, kali. gua itu mah. Itu cuma apa sih namanya istilahnya yang nakut-nakutin gitu-gitu aja orang-orangnya tuh. nggak penting. Pakai sistem Iya. teror meneror aja sebenarnya. Saya menurut gue itu hal yang mereka tuh tahu mereka salah gitu. Cuma Udah nanggung gitu ya. ego. Jadi ya udah ayo berantem aja lah kita. Gue tahu gue salah tapi kita berantem dulu lah. Gitu loh. Cat. Mental lo gitu Dari tuh. Jadi berantem. ya udah. Udah ada berantemnya. Bacot. Berantemnya Udah, plastik. mereka udah ngeluapin emosi nih udah 2 hari 3 hari udah hilang di situ udah. Ya udahlah kita emang salah, Bro. Tapi yang penting hot dulu aja gitu. Yang penting galak dulu dah bro. Yang penting ngegas dulu aja. Ngegas. Tapi jadinya akhirnya diundur matchnya. Ya udah pasti lah, nggak mungkin nggak bisa lah, kan ada yang namanya sistem kontrak, sistem kerja, siapa cepat booking dia yang dapat slot. Itu kan udah hukum coy, lo mau ngelawan hukum, Betul. ibaratnya nggak mungkin kan, nggak Betul. bakal bisa. Lo mau ngomong ngajuin sampai ke manapun ya, kita udah booking duluan dari tahun lalu, lo cuma H-7 ya pasti nggak bakal menang anjir. Gak bisa lah Bahkan- itu udah lama. Iya maksud gua perdebatan itu kan terjadi antara fansnya doang. Dari Persib dan Persijanya pun oh ya udah Iya, gitu. Emang masih nggak bisa ya main-main aja lah. udah. Ya udah emang kita telat bookingnya ya udah gitu. Emang aneh aja orang-orang yang oknum-oknum. Ya udahlah. Ya gitu ya. Yo. Ya. Ama Yo. orang banyak minta kita bahas politik, aneh banget ya. Bahas pemilu bang, aneh gila. Ah, gua aja gak tau apa-apa Kalau- soal pemilu kalau anjir. politik gue nggak tertarik sih kalau gue ke politik. Iya makanya. Nah topik ketiga nih, ini kita bisa discuss sih. Ini topik tentang Ebi Choi. Apa tuh? Hah? Lu nggak tahu Ebi Choi? Aduh. Hah? Serius lo? Apaan sih, coy? Norman Iya, juga gue nggak terlalu tahu. update deh. Tahu. Tahu dong. Ya udah gue ceritain lah. Yang itu yang dimutilasi nggak tahu? Oh Hong Kong. Iya Hong Kong. Oh. Artis influencer Hong Kong. Iya. Iya Anton itu. nggak tahu. Gua nggak tahu namanya aja. Iya gue nggak tahu namanya aja, cuma gue baca Oh. gitu di Twitter. Nah, ya udah. Emang ya? Gue Tapi gua nggak udah. ngikutin sih. Itu apa mau dibahas? Ya gue ceritain dulu. Gue udah merangkumkan beberapa ini ya notes. Nah jadi Ebi Choi, intinya si Ebi Choi inilah dia model Hong Kong lah. Dia anak orang kaya. Betul. Terus dia udah kayak terkenal lah di sana lah, dia suka masuk kayak majalah Elle, Vogue gitu-gitulah pokoknya. Instagram followersnya juga udah kayak 100 ribuan. Kekayaan dia Perkenalan lu loh. enggak begitu. ini denger dulu kalah kita di sini. Oh iya oke. Kekayaan dia terakhir pokoknya udah sampai 192 miliar bang ya. Kayaan lu dong. Kayaan lu Iya, lah. gimana sih, Det? Amin dah. Lu mah humble banget. Iya. Amin. Intinya di umur 18 tahun dia nikah lah sama orang namanya Alex Kwong. Nah dia Ya karena nikah. juga udah nikah. Iya. Bang ini dipotong-potong ini bang, nanti nggak kena nih bang. Oke. Intinya dia nikah umur 18 sama orang namanya Alex Kwong lah. Dia dari keluarga biasa aja. Terus udah nikah, nggak lama lah pernikahannya lah, nggak cocok gitu. Akhirnya mereka cerai. Tapi udah punya tuh 2 anak tuh. Terus di tahun 2016 si Ebi ini nikah lagi sama pebisnis sukses Hong Kong lah. Namanya Chris Tam. Dia pokoknya
sukses banget lah, dia punya bisnis kuliner, cabangnya udah 156 di Hong Kong. Nah tapi kan dia udah nikah lagi nih sama yang baru kan, si Abby tuh masih baik banget gitu sama mantan suami sama keluarga-keluarganya. Kayak masih dikasih apartemen mewah, terus bahkan kakak mantan suaminya juga kayak dikasih kerjaan, masih sampai bisa kebeli rumah. Terus mertuanya juga dibantuin finansialnya, begitu-gitu lah, masih dibantu banget. Terus singkat cerita, sewaktu-waktu nih si Abby tuh pengen jemput anaknya dan diantar sama supir ya. Supirnya itu si kakak mantan suaminya, jadi kayak masih dikasih kerjaan disuruh jadi iparnya dikasih kerjaan jadi supir. Nah tapi si Abby tuh malah dibawa ke tempat sewaan gitu lah, sewaan rumah udah disewa, tempat jual daging, terus ya dieksekusi gitu di sana. Kayak kakinya dimutilasi lah, dipotong-potong, dibikin sop, kakinya ditemuin di kulkas, palanya gitu-gitu, sampai dibikin sop loh. Jadi emang dieksekusi di sana lah gitu, semuanya dibikin sop sengaja supaya ngilangin jejak gitu. Terus berapa hari nggak ada kabar, si suami barunya laporin lah, terus ditemuin di sana. Motifnya jadi tuh gini, kenapa si Abby dieksekusi gitu? Soalnya jadi ceritanya si Abby tuh kan kasih apartemen mewah ke mantan suami sama keluarganya kan. Nah terus si Abby tuh pengen ngejual apartemen itu, tapi mantan keluarganya sama bapak-bapaknya semua mertuanya pada nggak setuju. Padahal kan yang kasih si Abby kan. Tapi mereka kayak lebih galak gitu loh, ngancem-ngancem mau dibunuh kalau dijual tuh apartemen mewah yang dikasih. Terus Padahal akhirnya niatnya juga demi kebaikan keluarga mereka kan, karena iya, propertinya udah nggak sebagus dulu lah gitu. Iya, terus padahal si Abby udah ngomong nih mau dijual apartemen mewah, terus dicariin Dikasih yang baru, lain. Bu. Iya, Iya. dikasih yang baru. Tapi emang nggak Emang. tahu dah, keluarga psikopat kali apa gimana ya. Akhirnya malah si Abby dimutilasi, dibunuh begitu. Jadi pengen dikuasain semua malah hartanya. Gila ya, makanya udah baik gitu, udah mantan suami, udah dikasih semua hidup mewah, dikasih duit, malah Moral dibunuh lesson, gitu ya. jangan terlalu baik ke orang. Betul. Dikasih Orang duitnya dikasih gede hati loh. minta jantung. Parah Literally. Hmm. Parah. Emang parah. Paling gila sih mertuanya sih. Jadi mertuanya kayak mastermind-nya gitu. Padahal mertuanya kayak udah dikasih duit, dikasih apa, dikasih tempat mewah semua, malah begitu ya. Bahkan iparnya dikasih kerjaan sebagai supir dia. Iya, sampai dikasih kerjaan lain juga, sampai kebeli rumah itu iparnya. Gila sih. Itulah manusia lebih ngeri daripada setan, Bang. Ngeri Setan banget. aja geleng-geleng, bos. Iya. Parah bos. Mertuanya sewa tempat daging gitu, jadi sengaja biar kayak nggak ketahuan gitu. Tapi ya polisi lebih pinter, bisa ketahuan walaupun udah Iya, dimasak-masak ya. lupa ada yang namanya CCTV, bos. Iya. Di mobilnya itu tadi ada dashcam, udah dihancurin lah, udah apalah, tapi ya ketahuan lah pastilah kalau gitu sih. License plate kan tetap bisa di track. Last place di mana ya? Sebenarnya sulit anjir kalau yang memble gitu mah, kecuali lu bener-bener yang kayak udah ada sindikat baru lu bisa, susah deh di tracking. Iya. Bang bodoh aja mereka tuh udah ke ini sama uang lah udah pasti itu mah. Nggak ngerti ya pemikirannya gimana sih, kayak lu ngebunuh orang udah pasti ketahuan lah, cuma bom waktu aja kan, tinggal tunggu kapan lu digerebek. Udah gitu Apalagi menurut mereka gua masih- aneh kan, motifnya itu kayak dia nggak berbuat salah gitu loh. Kayak tiba-tiba Ya Iya, haus iya. akan kekayaan, Bang. Tapi yang anehnya tuh itu, lu mau dikasih properti yang lebih bagus, lu Enggak lebih malah bagus. marah. Nggak lebih bagus, cuma dicariin Lebih lagi. jelek, Ya. cuma nggak jelek juga, maksudnya nggak Iya. semahal yang sekarang gitu loh. Lagian kan Jadi- bukan lu yang beli, dibeliin orang gitu aneh Exactly, banget. Iya. maksudnya kayak lu ditendang, bukan yang lu ditendang terus lu jadi gembel gitu loh. Lu direlokasi, bos. Lu dikasih rumah juga, cuma ya mungkin nggak sebagus yang, nggak semewah yang sekarang, tapi lu tetap tinggal dengan nyaman gitu. Tiba-tiba lu Masih punya rumahnya Marah. bersyukur, bos. makanya lu marah dan lu Makanya. mau ampe ngancem bunuh dan lu actually ngebunuh tuh menurut gua udah nggak wajar otaknya sih, itu emang udah keganggu aja. Aneh-aneh sih.
nggak logis sih, kan tujuan Nggak dia ngebunuh logis. supaya hartanya bisa dikuasain, itu kayak nggak mungkin sih, nggak Nggak bodoh logis. gitu Oh lah. emang ditanya gitu, kenapa lu ngebunuh? Iya dia pemikirannya karena mau supaya nanti harta si cewek si Ebinya jadi pindah ke keluarga Mana dia gitu. mungkin. Mana Makanya. mungkin. Makanya Dia udah cerai. Iya. makanya nggak tahu lah otaknya gimana, bingung lah, Emang udah otak udah. pikiran. Kalau mau jatuh ke suami barunya lah, gila ya. Iya. Enggak, dia sama suami baru nikahnya nggak legal ternyata. Jadi kayak nikah aja, cuma ada Tapi party. kan udah cerai. Bukan nikah Iya. berarti. Iya. Tinggal Kan bareng. mantan. Nikah. Iya Bukan suami makanya. nggak dapat apa-apa. Iya, intinya mereka udah cerai, bukan yang secara hukum mereka belum cerai juga. Udah lu nggak bakal bisa dapet. Kecuali lu cowok. Ini flatnya itu ternyata nama si mertuanya. Iya, emang atas flat nama mewahnya bapaknya. atas nama mertuanya. Gila sih. Terus lebih gila lagi si mertuanya kan kayak sewa tempat dagingnya gitu kan. Dibantuin sama simpenan. Jadi si bapak mertuanya ini suka ngaku-ngaku dia orang kaya gitu loh. Terus dapat simpenan lah, tukang pijet gitu katanya. Jadi ikut keseret juga tuh. Kasihan juga tuh, baru kenal berapa bulan ikut masuk juga tuh si ceweknya. Simpenan. Males aja. Gila sih. Ngerusak kayak itu satu keluarga. Sekeluarga kena Eksekusi semua aja. lo, sampai istrinya semua, gila, emaknya si Alex semua masuk semua. Serem tapi sih. Pun- Kok bisa begitu ya, jadi takut ya bang ya? Manusia. Ya, takut manusia. kenapa bang? Iya, lu ngapain takut lu? Ya enggak, kalau lu kayak gila, lu salah nikah gitu bisa kayak gitu, ngeri banget sih. Bener. Tapi kan balik lagi ya. Itu mah hidup bang, gak ada yang tahu bang. Iya sih. Ibaratnya dulu dia juga baik-baik aja kan gitu loh. Bahkan cerainya juga cerai baik-baik gitu loh. Iya. Mm-mm. Bukan yang karena selingkuh atau gimana, emang gak cocok aja tuh. Gimana. Itu namanya manusia bang. Kalau mau transisi Gila sama sih. manusia mah tinggalnya di Mount Everest saya bang. Dingin bang. Dingin bang. Tapi kamu nggak nemu manusia bang di sana bang. Nggak bakal transisi bang. Bergaulnya sama Yeti. Yeti nggak bisa mengkhianati ya, langsung dirauk aja ya. Ya udah dia mah jujur-jujuran Rauk. aja, ketemu rauk. Nggak pakai baik-baik dulu. Udah dia. poin aja deh bro. Itu Langsung. poin. Gila. Alex padahal orang susah gitu udah dibikin jadi kaya loh. Gila sih. Ya itulah manusia bang. Bang. Udah keenakan nih ya. Nggak pernah ada cukupnya. Oh, kayak harus Parah tahu sih. kata cukup ya guys ya. Betul. lah, guys ya. Pesan Bang Anton apa? Bang Anton belum ngomong nih kayak di video ini. Ham doang. Ngomong, Ton. Pesen apa? Gak ada pesen. Man. Kan Abang lagi mikirin, aduh udah mau nyampe nih ya. sampai apaan? Ya udahlah. Mutilasi ya Anton. Buset. Serem banget. Ngeri banget Disop. sih. Ngeri banget sih. Tapi itu gimana ininya ya prosesnya? Diketok dulu ya? Ada yang ngikutin gak sih? Nah, Proses gue apaan? cuma baca doang. Proses Iya. apanya? Proses mutilasinya. Kan nggak mungkin iya di apain ya? Digetok dulu ya kalau. Ya beda-beda Kayaknya lah nggak deh. di-reveal deh. Beda-beda lah pasti. Kenapa lo Gua bertanya, guys. Ber? Opat tahu dia ada kayak gitu. Enggak, kalau kita ngomongin Enggak. possibility-nya pasti beda-beda. Ada yang lu Iya. dipingsanin atau Iya, Pak. dieksekusi atau lu dibunuh baru dibunuh dimutilasi. Ada yang masih hidup-hidup dimutilasi, beda-beda. Tergantung seberapa psikopatnya tuh orang. Tahu Iya. banget nih sih. Ya itu kalau kita ngomongin possibility-nya dong. Iya. Ngeri. Kalau Ya udahlah. hidup mutilasi sih serem ya. Gila Itu Tapi sih. pasti yang ada level aja. paling psikopat itu level Iya. paling psikopat. Tapi gue yakin ada aja pasti. Harusnya sih Ada. enggak nggak sih, kan teriak-teriak berisik ya, malah makin mencurigakan ya. Ya kan udah disewa. Kosong. Iya. Atau lu nyari tempat yang bener-bener kedap suara. Gila sih Psikopat itu. mah ada aja caranya pasti dah. Ngeri. Jangan gituin gue, lu takut. Kayak gitu kan paling Lu tuh gue yang tanggalnya der. di lantai atas apa underground ya? Nggak tahu deh, TKP-nya. Bang, soal Nggak itu ngerti lah. deh. Pokoknya Rumahnya itu kayak gimana nggak dikasih tahu setau gue. ada fotonya. Kayak kontrakan gitu. Lebih Itu kayak sebenarnya kontrakan. kayak ada rumah juga gitu, makanya di sampingnya. Oh, ya paling udah dieksekusi dulu. Ya berarti Ya, itu Di nggak bius. hidup itu. Iya, dipingsanin terus dibunuh baru dimutilasi biasanya sih. Ya, Gila. paling gitu. Kasihan sih, dia lagi mau jemput anaknya, lu udah bilang anaknya gitu mau dijemput terus kayak gitu. Moral of the story guys. Apa?
Apa? You never know your Jangan last nikah moment. sama itu psikopat. Bener, itu juga. Iya bang. Kalau emang udah jelas psikopat ya jangan dinikahin gitu. Iya. Itu nggak salah. Jadi sop lu. So, Gila sih, serem. Terima kasih ya guys ya buat kalian yang udah menonton. Minggu depan kita mau gimana balik bacain dari email-email lagi apa gimana nih? Gimana tuh Devin? Ya boleh. Kalian bisa balik lagi nge-emailin ke kita guys cerita kalian. Untuk kali ini topik yang kita kasih apa ya ke kalian nih biar kalian bisa share ya. Ya kejadian-kejadian apa ya? Ngomong horor lagi dong. Horor buat gua lagi. ya ntar. Buat gua aja deh ntar Horor. itu. Devin terserah Devin. Jangan bang, Horor. kalau kita tiap minggu berubah pusing bang. Oh ya udah horor deh kalau gitu. Ya udah. Horor. Horor boleh lah guys, horor lagi guys. Jadi kalian boleh pengalaman kalian atau boleh kalian pengalaman teman kalian atau orang yang kalian kenal, tapi jangan kalian ambil random dari internet ya. Jadi emang based on true story yang pernah kalian lihat atau pernah kalian dengar sahabat kalian atau teman kalian ceritain ke kalian gitu. Boleh kalian kirim topiknya ke email kita di cucurututv@gmail.com cucurututv@gmail.com. Oke? Betul. Subjeknya cupot horor. Iya. Iya. Pakai ini yang garis gelombang. Iya, pakai apa sih itu namanya? Iya. Apa sih itu? Gak Apa tahu sih apa namanya. sebutannya? Gak Yang tahu. paling kiri deket satu bang, sebelah satu apa sih? Gue tilde. Tilde. Gue nggak tahu deh tildenya yang kutip apa yang itu. Udah gak Tahu usah deh, dah pokoknya kayaknya yang mah. swirling gitu lah. Enggak lah, pokoknya cupot horor aja kalian subjeknya terus kirim ke email kita nanti kita bakal bacain buat mulai sesi gua di minggu depan. Oke? Betul, Ya udah, kalau gitu. baca Silakan, email Del. lagi. Ya udah, thank you guys semua. Jangan lupa support kita, subscribe pada Hasta, Devin, Stella, Norman, dan gua Darren. Kita ketemu lagi di Cupot-Cupot bacain kisah kalian minggu depan. Bye-bye. Bye. Bye.